dipanggil Bapa di sorga. Ungkapan itu tepat dan benar, saudara. Karena di saat perpisahan itu terjadi, perjumpaan sekaligus terjadi. Pak Ojen berpisah dengan kita, istri dan anak-anak. Di saat yang sama, Pak Ojen berjumpa dengan Kristus. Artinya, Bapak Saudara sekalian, dengan iman kita meyakini sudah bersama dengan Kristus, sehingga kebahagiaan Pak Ojen itu menjadi penuh, tidak kurang satu apapun. Maka kejadian yang kita baca, di mana keluarga Lazarus mencari-cari Tuhan Yesus agar Lazarus yang sudah mati itu dihidupkan kembali, menjadi tidak relevan bagi kita, saudara. Kebangkitan Lazarus didasari satu keadaan bahwa orang Yahudi tidak mengerti, tidak mengenal, tidak memahami bahwa kematian yang hanya di tangan Tuhan itu, maka kehidupan pun juga ada di tangannya. Bagi orang Yahudi, kematian adalah akhir dari kehidupan. Maka mereka begitu cemas, begitu takut ketika mengalami kematian. Mereka terus mencari cara agar tidak mengalami kematian. Begitu juga ketika orang sudah mengalami kematian, mereka mencari cara bagaimana menghidupkannya kembali. Barangkali saudara yang berminat di bidang ilmu pengetahuan, itu jugalah yang sampai hari ini oleh para saintis Israel dilakukan, agar tidak mati, atau kalau mati hidup kembali. Karena bagi mereka kematian sangat menakutkan. Kematian adalah hal yang paling dihindari. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kebangkitan Kristus, maka ada jaminan kebangkitan tubuh kita. Maka bagi kita tidak perlu lagi mencari kebangkitan secara fisik bagi Pak Ojen. Tidak perlu lagi ada doa dengan harapan Pak Ojen hidup kembali saat ini. Tidak perlu, susah. Karena Pak Ojen sudah berbahagia dengan Bapa di surga, sudah mengalami kebangkitan dengan tubuh rohani, sudah berbahagia, bersukacita dan tidak berkekurangan apapun. Ini tugas kita adalah mengungkapkan cinta kasih kita untuk memakamkan dan membawa penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anak yang harus melanjutkan kehidupannya. Inilah yang perlu kita topang. Tuhan telah merancang kematian dan kehidupan bagi orang percaya sebagai berkat. Maka setiap kematian orang percaya adalah juga cara Tuhan mengungkapkan cinta kasih-Nya kepada kita. Satu saat keluarga akan memahami dan mengerti dan akan berucap, puji Tuhan, yang terjadi adalah kehendak-Nya dan itu yang terbaik. Demikian juga kita terus support, dampingi, beri penghiburan pada istri dan putra anak-anak Pak Ojen. Dan kiranya keluarga diberikan ketabahan dan keyakinan iman bahwa Pak Ojen sudah berada di surga. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bersatu senang. Untuk menyikapi pemberitaan firman,
marilah kita menyanyikan kidung penghiburan dan saya mau ikut Yesus. Ibadah itu peti selesai, saya memberikan kesempatan untuk dari keluarga yang diwakili keluarga untuk kata sambutan dari Bapak Aralen Saragi. Bapak Aralen Saragi untuk sambutan mewakili keluarga. Oh, ya. Cek. Shalom. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita sehingga kita boleh tiba di sini dan kita boleh mengucap syukur pada siang hari ini untuk memberangkatkan adik kami ini ke tempat peristirahatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta GKI Bintang. Begitu juga dengan Bapak Majelis, begitu juga dengan Ibu Majelis yang hadir pada saat ini, yang telah mengadakan kebaktian penutupan hati untuk hari kami. Begitu juga dengan jemaat yang hadir pada saat ini untuk bersama-sama dengan kami untuk mengantarkan adik kami ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kami atas nama keluarga besar Saragi Simarmata mengucapkan terima kasih kepada jemaat GKI Bintaro, begitu juga dengan Bapak-Bapak Majelis dan Bapak Pendeta. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kata sambutan yang mau diwakili oleh Ibu mewakili Majelis Jemaat Bintaro. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami mewakili Majelis Jemaat GKI Bintaro. Kami sungguh berduka atas kepergian Bapak Hojong Saragi. Secara pribadi mungkin saya jarang bertemu, mungkin baru 1-2 kali bertemu, dan saya baru tahu dari sharing tadi dari tempat Pak Hojong bekerja, kenapa beliau jarang
gereja karena ternyata beliau melayani atasannya yang sering di gereja, bahkan kakeknya pun adalah pendeta yang sering Pak Hodson hantarkan untuk melayani Mbak Firman di gereja mereka. Saya sungguh bersyukur bila saya boleh mengenal Ibu Swastati dan mengenal Yosef maupun Marquez. Walaupun mungkin banyak dari kami belum mengenal Pak Hodson, tetapi kami sangat mengenal Ibu Swastati maupun anak-anak. Ibu Swastati, saya pribadi, saya bertemu dengan Ibu Swastati sewaktu saya di Komisi Dewasa. Beliau adalah aktivis yang sering kali membantu sewaktu saya masuk membantu di pojok akraban, maupun kalau saya lagi cari jemaat yang bersedia untuk menyambut tamu, beliau selalu siap dan bersedia. Begitu juga saat ini Bu Swastati mengajar di sekolah minggu, dan kami sungguh bersuka cita dan berterima kasih untuk pelayanan Ibu Swastati, dan kami tetap berharap Ibu Swastati tetap setia melayani di Komisi Anak ataupun dimanapun pelayanannya. Bagi Ibu terserah. Untuk anak kami Yosef, saya bersyukur bila minggu lalu saya banyak cerita dengan Mas Yosef tentang cita-citanya, untuk rencananya untuk melamar ke lanjut, harapannya bisa masuk IPB. Doa kami semua majelis jemaat maupun jemaat GKI Bintaro bahwa apa yang dicita-citakan Yosef itu berhasil, dan Tuhan masih akan tepatkan berikan pendidikan yang terbaik untuk Yosef. Begitu juga untuk anak kami Marquez. Ternyata almarhum pecinta motor sehingga memberikan nama untuk mobil Formula, sehingga memberikan nama anaknya yang mungkin jarang kita dengar, Marquez, nama yang sangat indah. Dan biarlah adik kami ini juga boleh menjadi anak yang selalu mengasihi Tuhan Yesus. Anak kami juga aktif di sekolah minggu sama dengan Kak Yosef yang selalu rajin di remaja, dan di sini ada teman-teman remaja yang juga mendukung dalam doa. Salam dari kami semua, dari majelis jemaat yang tidak bisa hadir, dari jemaat BLF 2 yang tidak bisa hadir juga tetapi sudah menunggu di tanah kusir, dan dari semua jemaat GKI Bintaro baik wilayah 1, 2, 3, karena kami semua hampir mengenal Ibu Swastati dan anak-anak. Kami selalu dukung pelayanan Ibu dan anak-anak, dan walaupun Pak Hodson pergi, kamilah keluarga untuk Ibu Swastati dan anak-anak, dan kita semua percaya Tuhan Yesus akan selalu pelihara dan jaga Ibu dan anak-anak Yosef maupun Marquez. Terima kasih, dan kami berharap semua pelayanan kami yang nanti di pemakaman boleh berjalan baik dan lancar, dan itu semua boleh menjadi kenangan untuk keluarga semua. Tuhan memberkati. Saudara, kita sudah di penghujung acara. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kami siap memberangkatkan almarhum Bapak Hodson Saragih ke TPU Tanah Kusir untuk beristirahat dalam damai, tempat peristirahatan yang terakhir. Kami akan mengiringi dan kami akan laksanakan ibadah pemakaman yang terbaik, dan kiranya ini menjadi sumber penghiburan bagi keluarga, khususnya istri dan kedua putranya. Tuhan berkati perjalanan kami agar tidak kurang satu apapun. Dan untuk para pelayat yang tidak melanjutkan ke pemakaman, Engkau tetap jaga perjalanan mereka ke tempat masing-masing. Inilah doa kami mengakhiri ibadah tutup peti pada siang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, khususnya keluarga, saya mau bertanya, apakah masih ada acara? Ya. Sudah? Tidak ada? Baik, kalau gitu keluarga, istri, anak bisa memberikan ini pengharum barangkali ke jenazah, dan saudara-saudara yang belum sempat bertemu menyapa keluarga, silahkan, masih ada kesempatan terakhir. Jadi kubani hagaluban undangan nami, iberehan nami kesempatan laho mangida ang ginamion sa halinari sebelum ditutup Bapak Pendeta peti jenazah. Kesempatan kami berikan sebentar untuk melihat kembali. Setelah itu peti akan ditutup. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Mohon petugas bisa membantu memindahkan Ase hubani nasyam baru nami. meja yang ada di dekat peti jenazah. Mohon petugas bisa pindahkan. Jadi Burnami, bantu dulu meja yang di depannya aja geser. Kepada ambulan, kami keluarga mohon nanti bersabar sebentar, ada prosesi adat yang kami akan lakukan singkat. Tolong ditunggu dan nanti dikonfirmasi waktu. Marputar asal boy mamering terakhir sebelum ditutup peti.